Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Jadi begini ya, mengandalkan agama salah waktu, saudara-saudara. Sekarang bukan era orang beragama. Ya Bapak Ibu Saudara, ini pengantar dulu ya. Beberapa hari lalu saya mendapat reaksi dari orang Muslim. Pak HTD, kok Pak HTD itu yakin banget dengan mengatakan bahwa hanya iman kepada Yesus Kristus tok yang bisa selamat. Lah terus yang di luar Pak HTD, di luar kekristenan gimana Pak? Ya menurut Alkitab nggak bisa selamat. Loh kami juga punya ayat andalan Pak. Walaupun saya tahu, saya tidak menyebutkan ayatnya. Ya, hanya yang beragama tipe X yang selamat. Ya, dari luar Kristen kan mengandalkan ayat itu, walaupun saya tahu ayatnya. Ayatnya 85. Ya. Ya, sama dengan Pak HTD yang mengatakan bahwa hanya dalam Kristus Yesus selamat. Kami juga punya andalan Pak. Hanya yang beragama tipe X yang selamat. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini bukan era orang beragama. Ya. Membangga-banggakan agama tidak laku di zaman sekarang. Sebab sekarang bukan era orang beragama. Ibaratnya Anda hari ini ngomongin BBM misalnya ya. Sekarang kan sudah era WhatsApp, era WA. Anda kok ngomongin BBM udah lewat Pak. Era BBM itu sudah lewat. Era SMS itu udah lewat ya. Sekarang ini era WA ya gitu ya. Sekarang era WA, nanti nggak tahu era apa lagi. Apa yang tertulis di Alkitab? 1. Adam sampai Musa itu disebut orang percaya ya. Orang percaya atau orang beriman lah sama saja ya. Adam sampai Musa, era orang percaya, dosa hanya berasal dari dosa waris. Dosa perbuatan bebas, nggak ada hukumannya. Roma 5 ayat 13. Dosa perbuatan manusia tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Enak ya? Banyak pendeta yang mengidam-idamkan era ini biar bisa berlaku bejat tapi bebas hukuman. Ya. Misalnya anak yinah sama bapak, 2 anak Lot yinah sama Lot itu ya. Ntar ya minum dulu. Misalnya 2 anak Lot berzina sama bapaknya sendiri ya. Itu di era Adam sampai Musa ya. Itu nggak ada hukumannya, nggak diperhitungkan ya. Misalnya lagi Musa membunuh orang Mesir gitu ya, orang Mesir dibunuh sama Musa itu. Kain membunuh Habil itu tidak diperhitungkan dosanya. Kenapa Kain tidak selamat Pak? Kain tidak selamat bukan karena membunuh Habil, tapi karena Kain tidak percaya kepada Allah. Itu dia masalahnya. Sama dengan Yudas masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus. Yudas masuk neraka sekarang di alam maut karena bunuh diri. Yang menyebabkan dia di alam maut itu bunuh diri. Kain yang menyebabkan dia masuk alam maut adalah karena tidak percaya kepada Tuhan Guru Besar semua, yaitu Yesus sendiri. Keselamatan cukup beriman pada Tuhan Yahweh, Tuhan Guru Besar semua, dan melakukan korban bakaran. Korban bakaran itu contoh yang dilakukan oleh Nuh. Gitu. Nuh itu korban bakaran itu di dalam, kalau tidak salah Kejadian 8 ayat 20. Walaupun Nuh itu petani, Kejadian 9 ayat 20. Habil ini korban bakaran. Tetapi Kain yang petani sama dengan Nuh, korbannya malah bukan korban bakaran. Makanya dia tidak beriman ya, kepada Allah ya. Terus Musa udah tadi ya. Sekarang nomor 2, Musa sampai Maliaki itu orang beragama. Hukum Taurat diturunkan maka disebut era orang beragama Yahudi.
Barulah dengan adanya hukum Taurat, maka dosa perbuatan dihitung. Musa itu lupa nyunatin anaknya saja yang namanya Gersom, itu saja mau dibunuh oleh Tuhan. Keluaran 4 ayat 24. Cuman gara-gara lupa nyunatin anaknya. Untuk selamat, ketika era orang beragama harus percaya kepada Tuhan huruf besar semua dan melakukan korban 5 jenis. Itu termasuk korban penghapus dosa. Apa saja korban 5 jenis? Korban bakaran. Tadi kan di era Nuh, era itu ya korban bakaran. Korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, dan korban penghapus dosa. Itulah satu-satunya era orang beragama, yaitu beragama Yahudi. Allah yang satu pasti hanya menurunkan satu agama dan menurunkan satu kitab. Ini baru ciamik ini. Ya, Allah yang satu. Allah itu kan satu. Allah yang benar pasti menciptakan bumi yang satu, menurunkan satu saja, ya. Tidak mungkin Allah yang satu menurunkan 2 kitab suci, nggak mungkin. Ya, menurunkan satu kitab suci dan menurunkan satu agama, yaitu Yahudi, agama Yahudi. Terus sekarang nomor 3, Maleaki sampai Yesus, ya. Itu orang beragama Yahudi palsu. Contohnya ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Agama Yahudi palsu menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Taurat dan kitab nabi-nabi diubah sesuka mereka. Contohnya Nikodemus, Yohanes 3 ayat 1 itu seorang agamawan Yahudi, ya. Ahli Taurat yang mengimani Yahudi palsu, tapi akhirnya tobat terima Yesus. Nomor 4, Yesus sampai akhir zaman kembali lagi disebut orang percaya. Korban penebus dosa, potong binatang, dan korban lainnya Allah tidak berkenan lagi. Ibrani 10 ayat 8. Sekarang era orang percaya sama dengan era orang nabi, ya, era dari Adam sampai Musa. Sekarang adalah era orang percaya, bukan orang beragama. Taurat sudah batal, Efesus 2 ayat 15, yaitu Taurat yang ada commandment and ordinance, perintah dan ketentuannya. Keselamatan itu karena iman pada Kristus Yesus, 2 Timotius 3 ayat 15. Korban bakaran, ya, korban sembelih binatang, Allah tidak berkenan lagi sebab Yesus sudah mati satu kali berkorban untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 28. Era beragama sudah lewat, ya. Ingat, Allah tidak berkenan terhadap orang beragama lagi. Keselamatan ditentukan oleh iman pada Kristus Yesus, ya, iman pada Bapa, iman pada Bunda, iman pada patung Yesus, iman pada Tritunggal Maha Kudus, iman pada Allah berkepribadian 3 tidak laku. Very clear, selamat itu karena iman pada Kristus, agama tidak bisa menyelamatkan. Jangan membanding-bandingkan agama, sudah ketinggalan kereta. Era orang beragama sudah lewat, ya. Jadi toleransi saja, itu ciamik. Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang very clear, sekarang bukan era orang beragama. Kalau hari ini, ya toh, HTD mengatakan hanya orang yang percaya kepada Kristus Yesus yang selamat. Lalu dari orang lain mengatakan kami juga punya Pak kayak gitu, hanya orang yang beragama tipe X yang selamat. Tak kasih tahu, sekarang bukan era orang beragama Pak, udah lewat. Era orang beragama itu era orang beragama Yahudi, dari Musa sampai Maleaki. Itu disebut agama Yahudi. Situ itu ada aturan-aturan Taurat. Ya, ada halal haram, ada semua. Mirip ya. Ya. Ya, jadi era orang beragama sudah berlalu. Jadi janganlah Anda itu membangga-banggakan agama lalu membanding-bandingkan. Ya. Bung kita itu beda kok, ya. Sekarang bukan era beragama, Pak, bukan. Sekarang bukan era BBM atau SMS, bukan. Sekarang era WA, nanti sebentar lagi era apa lagi. Ya.
Hari gini masih ngomongin BBM sama SMS. BBM SMS itu era dulu. Hari gini masih ngomongin agama. Agama itu era dulu, Pak. Era zaman Musa sampai Maleaki. Astagfirullah, nggak pernah ada pendeta yang jelasin kayak gini. Itu ayat Alkitab very clear kok. Ya, era orang beragama itu selain beriman pada Tuhan huruf besar semua Yahweh, yaitu Yesus Kristus juga, karena Yesus itu Allah segala masa. Di samping itu harus melakukan 5 korban. Apa tadi? Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, dan korban penghapus dosa. Ya. Dari 5 itu yang paling utama sebenarnya korban penghapus dosa. Setiap tahun Ibrani 8 ayat 1 kalau tidak salah ya. Lalu Yesus sudah mati 1 kali untuk selama-lamanya, Ibrani 9 ayat 28. Maka sejak saat itu Ibrani 10, baca saja mulai dari 6, 7, 8. Ibrani 10 ayat 6, 7, 8. Allah tidak berkenan lagi terhadap korban sembelian. Meskipun kamu berdalih dilakukan sesuai Taurat, Pak. Binatangnya 1 tahun, jantan, dipilih dulu yang sehat. Meskipun kamu lakukan sesuai aturan Taurat, Allah tidak berkenan. Allah cuma 1 kali menurunkan agama. Apa itu? Agama Yahudi. Allah cuma menurunkan 1 kitab suci. Apa itu? Alkitab. Itu Allah yang mana, Pak? Allah yang benar, Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Lah di luar Kristen, Pak, ya silahkan. Tetapi Allah yang benar tidak mungkin menciptakan 2 bumi. Buminya dibikin 2. Lalu kitab sucinya 2. Lalu apalagi? Tidak mungkin. Jadi pasti hanya 1. Padat, singkat, dan clear ya. Sekarang jadi gimana? Sekarang ngomongin agama salah, Pak. Ketinggalan kereta, Pak. Jadi kalau HTD ngomong, siapa percaya beriman pada Kristus Yesus selamat, nggak bisa dibandingkan. Siapa beriman, siapa punya agama tipe X selamat. Sekarang bukan era orang beragama, Pak. Dan agama di dunia itu hanya ada 1, yaitu Yahudi. Agama itu sudah almarhum. Yahudi sudah almarhum. Allahnya Yahudi, Yahweh, sudah dibentuk jadi manusia. Aturan-aturan agamawi yang disebut Taurat sudah batal. Agama itu kehilangan tiang-tiang agamanya, roboh. Makanya Yesus berkata, iblis jadi bapamu, kamu keturunan ular beludak yang masih ngotot beragama Yahudi. Jemaah iblis, itu kata Yesus itu langsung. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Clear? Sekarang bukan era beragama. Mengandalkan agama itu ketinggalan kereta. Sekarang ini era orang beriman. Ya, jadi yang bisa menyelamatkan itu iman apa agama? Iman. Lah kalau di luar Kristen ya imani sendiri sana. Saya kan bicara Alkitab ini. Ya, satu-satunya Allah yang benar dari sebelum segala abad. Siapa? Yesus. Ya, Yesus hanya menurunkan 1 agama, hanya menurunkan 1 kitab suci. Agamanya apa? Yahudi. Sudah tereliminasi ya. Terus kitabnya Alkitab. Makanya Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama. Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Jangan hujat, jangan caci maki, ayo kita saling menghargai, saling menghormati. Haleluya, amin.